Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata, yang anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Bagus, konsentrasi teman-teman, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Five of Cups. 5 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke. Sebagai energi pembuka, teman-teman mohon maaf ya. Sangat terlihat dan sangat menggambarkan secara visualisasi bahwasannya memang saat ini ada masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan, di dalam kondisi ekonomi ya, kehidupan sosial, dan mungkin di dalam hal-hal yang lain ya teman-teman. Ya, satu contoh ketika ada masalah di dalam perihal pekerjaan ya, tentu masalah ekonomi berdampak. Ketika ada masalah di dalam kehidupan usaha bisnis ya sama, ekonomi juga berdampak. Kemudian mungkin juga karena masalah ekonomi menjadi membuat kehidupan rumah tangga ya, keluarga menjadi juga berantakan. Dan bahkan bisa jadi karena adanya faktor kondisi kesehatan yang nggak begitu bagus ya teman-teman, mohon maaf ya, mungkin itu juga menjadi salah satu faktor mengapa kondisi keuangan kamu cukup berantakan ya. Cukup berat memang masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Aquarius ya, meskipun tidak semua ya teman-teman lihat, dan semoga tidak ada yang mengalami energi ini. Tetapi yang namanya kehidupan pasti tidak terlepas dari yang namanya masalah-masalah ya teman-teman. Tergantung sih sebenarnya ketika sedang diuji, ketika sedang ada masalah, bagaimana caranya kamu di dalam bersikap dan menyelesaikan segala sesuatunya teman-teman. Ya memang harus lebih bijak, harus bisa lebih berpikir keras ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam pekan ini berpotensi berpeluang teman-teman masalah di dalam kehidupan kamu akan selesai semua? Oke, kita akan lihat, semoga ya teman-teman. Aku punya The Fool di sini. Oke, jadi dari kartu kedua ini sebenarnya sangat menggambarkan teman-teman tentang sebuah kehidupan baru di sini. Ya, potensi peluang kamu akan keluar dari masalah tersebut itu cukup terlihat ada ya. Hanya saja memang teman-teman ini membutuhkan sebuah pengorbanan. Harus ada pengorbanannya, perjuangannya harus ada. Contoh mungkin ya saat ini, bagi teman-teman Aquarius, mohon maaf ya, kamu masih sulit banget mendapatkan pekerjaan nih, ya, di tempat kamu tinggal, dimanapun kamu berada, ya, dan pengorbanannya di sini mungkin, perjuangannya di sini mungkin, eh kamu harus pergi, ya, mencari pekerjaan mungkin di luar daerah kah, di luar kota kah, dan bahkan mungkin di berbeda negara. Jadi memang harus ada pengorbanan di situ. Pengorbanannya apa? Ya tentu kamu harus meninggalkan keluarga yang kamu sayangi, ya teman-teman. Nah itu juga pengorbanan sebenarnya. Bisa tidak kamu mencoba untuk hal-hal baru di dalam kehidupan kamu? Karena ketika kamu mencoba untuk tetap bertahan dalam situasi dan kondisi tersebut, teman-teman, ya bukan berarti tidak bisa ya. Sebenarnya ketika kamu terus mau berupaya, berusaha sih, ya akan bisa, teman-teman. Aku yakin itu. Ya, tetapi situasi dan kondisinya saat ini memang tidak memungkinkan. Kamu benar-benar membutuhkan yang namanya sebuah contoh mungkin biaya. Ya, kamu ingin segera masalahnya selesai tuntas. Nah, mungkin seperti itu.
tidak ingin berlarut-larut ya. Dan kemudian aku punya Seven of Swords ya, 7 pedang. Jadi dari kartu ketiga ini sebenarnya menggambarkan tentang orang-orang yang toksik ya teman-teman, orang-orang yang bermanipulatif, orang-orang yang sepertinya memang selalu saja mengambil sebuah kesempatan di dalam kesempitan. Nah, ini juga harus kamu waspadai teman-teman ya, jangan sampai ketika kamu sudah jatuh tertimpa tangga lagi ya, seperti itu. Jadi harus lebih selektif, harus lebih waspada sih sebenarnya. Nah, sebenarnya peluang tadi ada ya, kesempatan. Masalah-masalah apapun yang terjadi di sini ya insya Allah akan segera tuntas selesai ya teman-teman. Ya, yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana caranya agar kamu lebih percaya terhadap dirimu sendiri. Ya, kamu lebih yakin kepada dirimu sendiri teman-teman. Jangan terlalu percaya terhadap orang-orang yang mungkin bahkan baru kamu kenal gitu. Ya, jadi harus punya proteksi diri yang bagus juga di sini sih. Tetapi kalau aku lihat dari kartu keempat ini sebenarnya ya eh apa ya, cukup sulit sih. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Sekali lagi harus ada perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan dan pengorbanan di sini juga bisa jadi ketika kamu sedang terpuruk ya kamu harus bangkit, kamu harus pesimis teman-teman. Karena ketika kamu sering mendapatkan sebuah kegagalan sebenarnya disitulah kamu akan menjadi lebih kuat teman-teman ya, dan seakan-akan nanti kamu akan semakin apa ya, mungkin akan naik, bisa naik ke tangga anak tangga berikutnya, dan dengan seperti itu kamu akan cepat bisa mencapai ya, kuncinya memang sabar. Kamu bisa nggak menjadi orang yang lebih sabar ketika kamu sudah sabar saat ini? Oke teman-teman, karena cuman itu gitu sih ya, tinggal tinggal menunggu waktu, timing yang mungkin akan benar-benar menjawab semua usaha dan kerja keras kamu teman-teman. Tetapi yang aku lihat memang tidak ada yang tidak mungkin ya. Sekali lagi kamu harus percaya terhadap diri kamu, terhadap Tuhan masing-masing agar kamu diberikan sebuah petunjuk, agar kamu diberikan sebuah peluang. Mungkin itu sih saran untuk teman-teman Aquarius yang saat ini mohon maaf sedang terpuruk ya. Mungkin untuk teman-teman Aquarius yang saat ini kondisinya sedang baik-baik saja ya, kamu harus mensyukuri terhadap segala hal yang Tuhan berikan kepada kamu ya teman-teman. Dengan selalu bersyukur ya niscaya kehidupan kamu akan selalu beruntung, amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya ataupun finansial ekonomi teman-teman Aquarius. Aku punya The Star. Wow, The Star bagus ya teman-teman. Untuk energi keuangan kamu bagus di sini. Aku lihat ada sebuah kestabilan, kelancaran, dan semua elemen ada bersama kamu yang akan membuat kamu ya teman-teman, apa ya kalau aku katakan teman-teman, selalu bisa berpikir positif. Nah, itu sangat penting. Kemudian di sini sih untuk masalah keuangan akan mengalir deras tanpa batas insya Allah ya teman-teman, seperti air yang mengalir, seperti air zam-zam, nah, seperti itu. Jadi tanpa batas di sini. Iya, seakan-akan ada doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan, adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Jadi mungkin banyak hal positif yang akan terjadi dalam kehidupan kamu sehingga membuat kondisi keuangan kamu mengalir deras tanpa batas. Amin ya, rezeki dahsyat. Kemudian aku punya Wheel of Fortune teman-teman. Nah, ternyata ada Wheel of Fortune. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman, ini menggambarkan tentang sebuah roda kehidupan yang berputar gitu sih. Ya, roda kehidupan yang berputar terkait dengan hal apa teman-teman? Ya, jadi roda kehidupan yang berputar terkait dengan sebuah perubahan dalam kehidupan kamu ketika kemarin mungkin kehidupan kamu berada di bawah, dan disinilah mungkin masalah demi masalah selalu kamu hadapi ya, baik itu utang piutang, habis ditipu orang, usaha macet, pekerjaan bermasalah, semua hingga membuat kondisi ekonomi kamu memang benar-benar terpuruk, mohon maaf ya. Tetapi ada sisi positifnya, ketika kondisi kehidupan kamu terpuruk, itu menjadi sebuah motivasi besar untuk kamu, dan pada akhirnya ketika sudah upaya usaha kerja keras dan bahkan doa kamu sudah kamu lakukan dengan baik, pada akhirnya roda kehidupan kamu yang berputar teman-teman. Ternyata di sini kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan kapan di pekan ini teman-teman ya, insya Allah seperti itu. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Nine of Swords ya, 9 pedang. Jadi dari kartu ketiga ini teman-teman, inilah sebuah kesulitan yang selama ini ataupun kemarin terjadi ya ketika kamu berada di bawah. Ya, jadi memang semuanya butuh proses, butuh kesabaran teman-teman ya. Dan aku yakin kesabaran kamu akan membuahkan hasil yang sangat positif ya. Mengenai tentang kondisi keuangan yang aku lihat memang bakal super berlimpah gitu. Oke, amin ya. Oke, next poin terakhir ya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Oke. Nah,
Aku punya Six of Swords ya, 6 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi dari kartu pertama ini cukup menggambarkan sebenarnya tentang situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga kamu yang dimana dapat aku akui ya teman-teman ya. Lagi sulit-sulitnya, lagi banyak problemnya, lagi banyak masalahnya gitu ya. Meskipun nggak semua, tetapi sisi positifnya di sini adalah ada usaha ikhtiar gitu ya teman-teman. Upaya kerja mungkin juga doa ya yang dilakukan untuk bisa segera menyelesaikan problem tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah bakal selesai masalah rumah tangganya? Ya, masalah rumah tangga banyak ya, bisa jadi masalah ekonomi, konflik, bisa jadi pihak ketiga, bisa jadi masalah keuangan ataupun anak, keluarga, nah seperti itu banyak teman-teman. Tergantung dari penangkapan energi kamu. Nah ini, ya aku punya five of wands ya. Jadi 5 tongkat muncul hadir di sini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman harus memang ada lebih ikhtiarnya lagi sih sebenarnya ya, jangan pernah pesimis terhadap segala hal sebenarnya, karena aku yakin dan niscaya pasti teman-teman ketika ada upaya usaha kerja keras dan doa kamu semuanya akan lebih baik di sini ya. Di sini kehidupan rumah tangga akan lebih harmonis ya, adanya ikut campur tangan Tuhan ini di sini seperti ada doa-doa yang terkabulkan termanifestasikan. Kemudian ini juga ya menyangkut segala hal deh. Pada intinya semua masalah rumah tangga yang mungkin sedang terjadi dan dihadapi oleh teman-teman Aquarius akan selesai. Ya insya Allah teman-teman, dan bahkan ketika kita berbicara masalah keuangan juga bagus. Kenapa? Ya ini jika adanya ikut campur orang tua seperti ada doi fortuna nanti yang akan membantu ya teman-teman melancarkan keuangan kamu nanti gitu sih. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang berpacaran. Nah, aku punya Five of Swords ya. Harus hati-hati sih. Dia sangat toksik, teman-teman. Sudah tidak jujur gitu, banyak hal-hal yang dia sembunyikan ya, seperti itu. Dan kemudian di sini aku punya Three of Pentacles ya. Jadi memang ya ketika kamu mengetahui bahwasannya saat ini pasangan kamu berubah sikap, bahwasannya memang saat ini pasangan kamu tuh sudah menunjukkan sebuah sikap-sikap yang cukup aneh ya, teman-teman yang awalnya mungkin perhatian, sayang, penyabar, maka yang aku lihat sudah berubah drastis gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, melihat dari energinya sih memang kamu harus lebih waspada. Kenapa? Ketika dia sudah mendapatkan semua nih, sepertinya memang dia sudah mendapatkan semua, sudah terjebak oleh bujuk rayunya kah segala macamnya kah teman-teman, sehingga ketika dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, ya mohon maaf teman-teman, memang sih ini lebih kepada tentang apa ya? Mungkin pada akhirnya kamu bakal ditinggalin, gitu sih. Ya meskipun nantinya tidak semua ya, hanya beberapa energi, tetapi memang yang terlihat di sini dia cukup toksik. Dia hanya ingin manfaatin kamu doang, teman-teman. Jadi harus hati-hati banget. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Dan aku punya 8 tongkat ya, Eight of Wands. 8 tongkat muncul hadir. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman menggambarkan tentang apa ya, mungkin upaya usaha yang kamu lakukan ya untuk apa ya, bangkit dari keterburukan kah, untuk bahagia, mencoba untuk bahagia. Nah, kemudian aku punya Knight of Wands, teman-teman. Ya harus sabar juga ya, teman-teman. Artinya ketika kamu juga berusaha, ya sudah berusaha untuk mendapatkan jodoh dan pasangan yang terbaik, tetapi juga harus lebih bersabar. Karena apa? Ketika terlihat terlalu menggebu, yang ditakutkan nantinya, ya ini nggak sesuai dengan harapan-harapan kamu ke depan, gitu sih. Ya, ke depan itu seperti apa? Contoh ketika kamu dekat dengan seseorang, ternyata yang awalnya mungkin terlihat baik, ternyata setelah mengenal dan menjalin sebuah hubungan lebih dalam, ternyata dia toksik dan kembali membuat kamu kecewa dan sakit hati. Ya tentu dari situasi dan kondisi ini memang harus bisa kamu pahami, teman-teman. Kamu harus belajar lebih banyak, belajar dari sebuah kesalahan, harus lebih banyak belajar dari sebuah pengalaman. Ini sangat penting, teman-teman. Oke, next. Poin terakhir, kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke, dia seseorang yang sangat berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan asmara. Ya, teman-teman, dan bahkan kalau dikatakan dia sayang, dia berharap seperti itu hampir sama. Dan kemudian aku punya Queen of Swords ya. Ada perubahan yang aku lihat, teman-teman. Perubahan secara kondisi keadaan, perubahan secara kondisi hubungan. Ketika lagi dekat, masih dekat ya, maka ya ada potensi peluang
hubungan kamu akan mungkin benar-benar akan berpacaran. Nah, mungkin seperti itu bisa jadi, teman-teman. Oke, kemudian di sini aku punya ya ternyata ya ada Nine of Pentacles. 9 koin muncul sebagai energi penutup ya. Jadi secara garis besar sih teman-teman ya, energinya sangat apa ya? Istimewa deh gitu ya. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena memang di sini antara kamu dengan dia itu sudah terkoneksi. Ya, walaupun mungkin baru kenal, tetapi seakan-akan kamu sudah mengenal jauh, ya, dalam banget tentang dia, dan mungkin juga sebaliknya. Ya, karena mungkin ada sebuah ikatan yang memang sudah terhubung, ataupun memang karena adanya ikut campur tangan Tuhan. Nah, bisa jadi seperti itu sih, teman-teman. Oke, next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aquarius. Oke, nah yang pertama aku punya tanggal 6, 25, 18, 21, 29, tanggal 5, 27, 19, 26, dan yang terakhir aku punya tanggal 3, 2, dan tanggal 1. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.